Putri, dan ada rekan saya Pak Agus, Bang Zai, dan Bang Damian Usmela, dan Bang Rezi. Di sini saya berlokasi di Pamulang, tepatnya di depan Yayasan Muslimat Jaya, di lokasi Perjuangan Hukum Indonesia. Di sini kita mau ngebahas tentang penyerapan pasal 55. Jadi di sini masih hangat ya untuk pembahasan topiknya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bang Jai, apa sih Bang unsurnya? Oh iya, jadi kalau berbicara tentang pasal 55 ini kan terkait dengan penyertaan. Biasanya pasal 55 ini merupakan junto daripada sebuah peristiwa pidana. Jadi, di dalam pasal ini ada unsur-unsurnya. Jadi unsurnya itu barang siapa, kemudian melakukan suatu tindak pidana, membujuk atau menyuruh, dan kemudian turut serta. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana penyertaan yang terkait dengan pasal 55. Jadi kurang lebih seperti itu dulu yang ingin saya sampaikan kepada kita. Ini di sini teman-teman kita di sini ini ahli-ahli hukum semua ini. Jadi bisa memberikan pemahaman buat kita. Ya, seperti itu. Bagaimana dengan pendapat Bang Damian dan Bang Rezi tentang unsur di pasal 55 KUHP ini? Baik, terima kasih Pak Mbak Richard. Ya. Kesempatan yang diberikan, dan saya juga minta terima kasih kepada rumah pejuang hukum dari anak-anak Universitas Pamulang. Hebat sekali, luar biasa ya. Yang pertama-tama yang kita masuk ke pasal 55 tentang turut serta ini, kebanyakan kasus yang kita lihat bahwa hanya cuma menangkap siapa pelakunya, tapi siapa yang menyuruh itu kan kebanyakan masalah-masalah itu kan ditutup, sehingga bahwa pelakunya yang orang lihat, yang masyarakat nilai bahwa ada niat sendiri, bukan ada unsur pendorongnya, sehingga bahwa tidak ada turut serta. Banyak kasus-kasus yang dalam kasus turut serta tapi tidak dihukum, justru dia dibebaskan, sehingga ini memberikan suatu pemahaman bagi masyarakat, sehingga masyarakat tahu benar tentang kalau kita suruh orang juga kita kena dampak pidana, sehingga pidana yang kita terima bahwa kita kena pasal 55 yang turut serta ini. Jangan sampai yang surut bebas, yang pelakunya korban. Sehingga dua-duanya ditangkap dan diproses secara pidana. Mungkin kita bahas sekarang dulu, nanti kita gali tentang contoh-contoh kasus yang nanti kita bahas. Terima kasih. Baik. Bagaimana pendapat dengan Bang Rezi? Apakah sama dengan Bang Damian dan Bang Jai? Ya, sebelumnya terima kasih dengan membawa acara Kak Rica. Sebelumnya saya ingin mendefinisikan, yaitu terkait dengan pasal 55 KUHP yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHP, yang memang dalam hal ini KUHP tersebut saat ini sedikit lagi sudah tidak berlaku ya. Di tahun 2026 kita sudah menggunakan KUHP baru yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang artinya adalah kita sekarang menganut KUHP nasional. Kembali yang ingin saya katakan bahwa ketika kita membahas tentang penyertaan pidana, yaitu banyak sekali unsur-unsurnya, yang terutama itu adalah siapa yang melakukan tindak pidana tersebut, seperti adanya plager yang melakukan tindak pidana tersebut, lalu siapa yang menyuruh melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, lalu ada juga siapa yang menganjurkan terkait dengan perbuatan pidana tersebut. Seringkali kita di Indonesia ini khususnya
ya sesuai dengan yang tadi rekan saya sudah membahas, Bang Damianus, bahwa dalam sistem penegakan hukum kita banyak yang hanya memperhatikan terkait dengan siapa yang melakukan itu, dan segi keaktifan yang melakukan itu, dia itu disuruh atau tidak. Tetapi kita tidak melihat siapa orang yang dibalik itu, gitu loh. Contohnya seperti apa? Baru saja viral di media sosial, orang yang paham hukum, beliau adalah mahasiswa Fakultas Hukum, sudah strata 2. Dia secara kronologis tidak terima diputusin oleh pacarnya, lalu dia menyuruh orang untuk menyiram air keras kepada mantan kekasihnya itu. Nah, disitulah ketika terjadi penyiraman air keras, banyak orang yang hanya mencari siapa yang melakukan penyiraman air keras tersebut, tetapi tidak melihat siapa yang menyuruh melakukan itu, atau adakah kepentingan di balik itu. Karena dalam hukum pidana, baik hukum pidana yang lalu dan hukum pidana nasional, kita dalam mencari peristiwa pidana harus dilihat apa motifnya. Nah, dalam hal ini, kasus yang baru kemarin terjadi itu alhamdulillah sudah terungkap oleh polisi bahwa di situ terdapat unsur turut serta melakukan tindak pidana. Artinya apa? Di situ unsur menyuruh melakukan untuk menyiram air keras terhadap mantannya, dia memiliki niat atau sikap batin untuk melakukan tindak pidana. Makanya dalam hal ini saya sampaikan bahwa ketika kita melihat suatu peristiwa pidana, baik itu sifatnya adalah yang ringan maupun berat, kita jangan hanya melihat siapa yang melakukan, tetapi apakah ada aktor intelektual di balik kasus tersebut. Saya kira begitu, Pak. Dan tadi kata Bang Redi ada ikut dalam turut serta. Saya ingin menanyakan syarat yang bisa dikatakan ikut dalam turut serta itu seperti apa, Bang Redi? Ya, jadi terkait dengan turut serta itu kan kita juga kan melihat terhadap kronologis terkait dengan terjadinya suatu peristiwa pidana tersebut. Seperti contohnya yang baru saja saya katakan, turut sertanya orang ini untuk menyiram air keras itu adalah dia menyuruh melakukan orang lain dengan menjanjikan baik uang ataupun hal yang lain agar tujuan dari kejahatannya itu terlampaui atau terpenuhi. Dan disitulah kaitannya terhadap dengan unsur menyuruh melakukan itu terpenuhi, dan disitulah kita melihat terkait dengan hukumannya itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh yang dia suruh. Makanya ada sedikit perbedaan antara di pasal 55 turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau menganjurkan melakukan tindak pidana, dengan pasal 56 yang mengatur tentang membantu melakukan tindak pidana. Kalau di pasal 56 itu dikurangkan 1/3 hukumannya, tetapi di pasal 55 ini tidak. Karena apa? Perbedaan antara pasal 55 dan pasal 56 adalah keaktifan dari yang melakukan kejahatan tersebut. Nah, dalam hal ini yang menyuruh melakukan itu sudah mendesain sedemikian rupa alurnya seperti apa untuk tujuannya itu tercapai melalui orang yang dia suruh. Saya kira begitu. Oke teman-teman, ini pendapat dari Bang Redi. Kita akan beralih ke Bang Zai. Ke Pak Agus. Ya. Bagaimana Pak Agus? Menurut pendapat saya sendiri itu turut serta atau ikut serta ya istilah lainnya itu mode player atau mediator ya, yang diantaranya adalah ikut serta dalam perbuatan tindak pidana yang memerlukan beberapa syarat tersendiri ya, diantaranya satu, secara sadar dan dalam hal ini ada kesepakatan. Jadi kalau tidak ada kesepakatan mungkin konsekuensinya lain lagi gitu ya. Yang kedua yaitu turut serta dalam melakukan secara fisik. Artinya kalau hanya sebatas ide itu belum masuk dalam ranah turut serta ya. Artinya ikut serta secara fisik atau praktek seperti itu. Mungkin seperti itu. Tadi yang dikatakan Bang Regi, Bang Dami dan Bang Zai sebenarnya cukup kena, dan artinya
sudah pas sekali dengan kasus-kasus yang ada. Coba kita lihat dari beberapa contoh kasus-kasus yang ada di kita ya, yang terjadi dari mulai kasus-kasus besar ataupun kasus kecil, itu semua ada perihal turut serta. Ya, saya mungkin seperti itu. Ya, jadi ini Kak Rica, terkait pasal 55 ini kan sebenarnya suatu peristiwa pidana di mana pelakunya itu tidak dilakukan oleh satu orang. Nah, di turut serta itu minimal dua orang. Ya. Makanya di dalam ilmu hukum pidana itu ada 4 kriteria atau istilah dalam sebuah tindak pidana atau peristiwa yang terkandung dalam pasal 55 itu. Yang pertama itu, dalam sebuah peristiwa pidana pasti ada otaknya. Nah, biasanya ini disebut dengan Don Plegan. Don Plegan ini adalah orang yang menyuruh melakukan suatu peristiwa pidana. Kemudian yang kedua itu Plegan. Ya, Plegan ini adalah mereka yang melakukan aksi secara langsung. Ya, gitu. Kemudian Medal Plegan ini yang disebut dari tadi dengan turut serta. Medal Plegan ini jadi orang yang dikaitkan di dalam sebuah peristiwa pidana Secara sadar ya, Pak? Ya, Iya. pasti secara sadar, Pak. Karena kalau misalnya tidak secara sadar nggak bisa dia dikatakan sebagai Iya. orang yang turut serta dalam tindak pidana. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah oidoking. Oidoking itu orang yang membujuk. Nah, oidoking itu menghasut atau memberikan sebuah berita sesat. Nah, ini yang disebut dengan salah satu kriteria yang ada di dalam ilmu hukum pidana ya, Don Plegan. Jadi pemahaman tentang penyertaan ini memang perlu diperhatikan karena harus terpenuhi unsur-unsur. Yang pertama itu orang itu harus melakukan turut serta atau menyuruh. Nah, jadi tetapi kenyataan di lapangan itu banyak orang yang diseret masuk ke dalam sebuah perbuatan pidana, tetapi sebenarnya kualifikasinya belum sesuai. Misalkan nih ya, seperti misalkan kasus ada seseorang yang hanya dengan memberitahukan, tolong bantu saya dulu, saya udah punya dendam sama orang itu. Nah, orang itu bilang, ya kalau memang sudah dendam ambil aja batu itu, lempar. Tapi ini kan sebenarnya hanya sebatas cerita, hanya sebatas curhat. Ternyata orang itu melakukan aksinya, ya kan? Padahal orang ini tidak memahami maksud dan tujuan orang ini, tetapi itu bisa diseret. Nah, dalam pandangan hukum saya seharusnya itu tidak bisa. Tetapi kalau kita mau melihat dari keempat istilah tadi ini, sebenarnya ada kasus yang sangat viral di Indonesia. Itu memenuhi semua 4 kriteria ini, yaitu kasus Sambo. Kasus besar itu. Itu kasus besar. Itu luar biasa itu. Kalau mau dilihat, Don Plegan-nya itu ya Pak Sambo. Ya. Plegan-nya siapa? Eliezer. Kemudian medalnya siapa? Yaitu Ricky ya. Dengan siapa satu lagi Pak? Satu lagi ada juga anggota juga. Anak pembantunya. pembantu. Kemudian satu ada ini Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf ya. Kuat Ma'ruf. Sama ada lagi yang ayatnya yang satu perempuan. Betul. Kemudian yang menghasut atau memberitakan berita sesat itu Ibu Chandrawati. Ya, walaupun ini sebenarnya masih masuk dalam perdebatan ya terkait dengan Ibu Chandrawati, karena memang di dalam pembuktian itu, di dalam berita acara itu tidak ada sedikit pun dia memberitakan atau menyuruh atau menghasut
Pak Sambo untuk melakukan pembunuhan. Jadi ini memang ilmu yang perlu dipelajari sangat mendalam tentang penyertaan. Nah, kurang lebih seperti itu menurut saya, Mbak Rica. Oke, ada lagi yang saya ingin tanyakan, bagaimana membandingkan antara turut membantu dan turut serta? Wah, ini bisa dibandingkan sama Pak Damian nih. Tadi pertanyaannya turut Membantu. Membandingkan antara turut membantu dengan turut serta. Jadi sebenarnya ya kalau mau bilang kata yang lebih familiar, sebenarnya mereka berdua ini kan masuk dalam provokator semua. Nah, yang kerap daripada timbulnya suatu tindak pidana. Jadi dia mengompori untuk melakukan, dan si pelaku itu berbuat, nanti dia mengelak, karena untuk membuktikan turut membantu dia sedikit susah. Kalau tidak ada situ, tidak ada bukti-bukti yang kuat, dia bisa saja mengelak dari tuduhan itu bahwa dia tidak ada di tempat segala macam, sehingga susah untuk mengungkapkan sebenarnya. Biasanya tertangkap oleh CCTV, sehingga bahwa dia ada di lokasi itu. Kalau tidak ditangkap, dia pasti mengelak dengan tuduhan-tuduhan. Biasanya melalui telepon, SMS, WA, menggunakan itu memang data-data itu harus pegang. Tapi itu wewenang kepolisian untuk mengambil itu data semua. Tapi kalau kepolisian tidak mengambil data itu juga, kita juga setengah mati untuk mengungkapkan hal ini, permasalahan ini. Nah, mungkin nanti coba kita teman-teman gali lagi, sehingga masalah ini bagaimana sih jalan keluarnya untuk biar sama-sama kita, biar turut serta itu bisa diungkapkan tanpa ada masalah yang ke depan lagi. Karena ya biasanya kan kuasa hukum yang berjuang keras untuk siksa mencari data ini, termasuk dengan ya mungkin hanya itu dulu. Nanti Pak Agus sama Mas Rezi ya bisa ngomong lagi tentang bagaimana kita gali permasalahan ini. Pak, silakan. Iya, sedikit kita bicara mengenai bahasa hukum tuh turut serta dan turut membantu. Kalau bicara KUHP itu memang beda. Dilihat dari pasalnya aja, kalau turut serta itu masuk ke pasal 55. Sedangkan kalau turut membantu itu masuk ke pasal 56-nya, seperti itu ya. Jadi ada perbedaan yang signifikan sebenarnya. Walaupun objek hukumnya sama gitu kan ya. Cuman predikatnya aja yang berbeda. Artinya dari segi niat dan di sini melibatkan istilah kalau dalam hal perdata itu mens reanya gitu. Niatnya ya seperti itu. Itu yang membedakan antara turut serta dan turut membantu. Mungkin lebih detailnya nanti spesifikasinya nanti akan dijelaskan oleh Bang Regi. Ya, seperti itu. Ya, terima kasih terkait dengan pertanyaan luar biasa ini, luar biasa bagus dan sangat memberikan kita untuk membuka terkait pengetahuan kita terhadap membandingkan antara turut serta dan turut membantu. Perlu saya sampaikan bahwa berdasarkan hemat saya ada beberapa perbedaan dan ada persamaan terhadap turut serta dan turut membantu. Nah, kalau dalam segi penghukuman di pasal 57 KUHP itu di ketentuan umum bahwa turut membantu itu hukumannya dikurang 1/3. Artinya apa? Di sini bisa kita lihat bahwa keaktifan dari turut serta itu adalah mendominasi terkait dengan terjadinya suatu tindak pidana. Dan kalau turut membantu, dia itu hanya memberikan kesempatan atau memberikan sarana, memberikan situasi kondisi yang memungkinkan untuk si
pelaku tindak pidana itu melakukan aksinya. Disitulah artinya apa? Perlu kita tarik benang merahnya bahwa kalau turut serta itu yang melakukan dan yang turut melakukan, yang menyuruh melakukan, di situ memiliki tujuan atau orientasinya sama terhadap keberhasilan dari suatu tindak pidana. Berbeda dengan membantu melakukan tindak pidana. Kalau membantu melakukan tindak pidana, bisa kemungkinan atau besar kemungkinan dia tidak memiliki tujuan yang sama atau tujuan yang sebesar dengan si yang menyuruh melakukan atau yang menganjurkan melakukan tindak pidana. Saya kira seperti itu, Kak Rica. Berarti lebih ringan turut Membantu. Iya, jauh bisa lebih ringan Pak. Jadi yang dikatakan turut membantu dan turut serta itu kan dia memiliki kualifikasi yang berbeda. Artinya kalau turut serta itu pelakunya itu ikut aktif dalam melakukan sebuah tindak pidana. Tapi kalau turut membantu itu biasanya dia pasif. Kita bisa mengambil sebuah contoh, misalkan seseorang yang punya dendam terhadap si B, ya, kemudian dia meminta bantuan kepada si C untuk melancarkan perbuatannya itu, ya. Jadi dia akan masuk ke dalam rumahnya, lalu kemudian si C nanti yang akan membantu untuk memuluskan perbuatannya. Nah, bagaimana caranya? Jadi si C ini berusaha mengalihkan perhatian orang, gitu, berusaha mengalihkan perhatian orang sehingga dia bisa masuk dengan leluasa. Ya, jadi masuk dengan leluasa, seperti misalkan manakala mungkin di rumah itu rumah cukup besar, ya mungkin satpamnya aja diajak ngobrol, ngopi segala macam. Jadi kemudian perbuatan itu si A melakukan perbuatannya. Nah, ini yang tergolong dengan turut membantu. Iya, tetapi kalau turut serta berbeda. Dia ingin meminta bantu kepada si C ini tadi untuk melakukan pembunuhan terhadap si B, ya kan? Nah, si C ini datang mempersiapkan alat, ya, mempersiapkan alat dan kemudian ikut datang hingga delik itu selesai. Gitu, dia ikut masuk, ya, bahkan membukakan pintu seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan turut serta. Jadi berbeda. Jadi dilihat dari keaktifannya, turut membantu dan turut serta itu. Nah, jadi ini juga sebagai pemahaman hukum buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada lagi suatu kejadian, misalkan si A ingin mencuri sepeda si B. Nah, kemudian dia berbicara kepada si C, ya kan, tolong ambil sepeda itu sepeda saya. Si C ini tanpa mengetahui kan, tanpa mengetahui niatnya si A tadi. Lalu si C tadi datang mengambil sepeda itu lalu dikasih ke si A baru pergi. Nah, ini tidak tergolong dalam turut membantu, gitu, karena mensreanya tidak ada, niatnya tidak ada. Nah, seharusnya demi hukum dia bisa dibebaskan karena dia ditipu oleh si pelaku A tadi. Itu tidak tergolong dalam turut membantu, termasuk juga dalam turut serta. Nah, hanya saja, tetapi kalau dalam proses hukum memang semua harus diberikan klarifikasi ketika nanti itu. Nah, syarat-syaratnya, ya, syarat-syarat untuk sebuah tindak pidana dinyatakan turut serta tadi kita sudah membicarakan, ya. Jadi syaratnya orangnya harus ikut melakukan, membujuk secara aktif, ya. Ya, membujuk itu turut serta, ya. Kemudian menyuruh. Nah, ini syarat-syarat yang ada. Kemudian syarat yang benar tadi kata Pak Rezi dan Pak Damian tadi itu, mereka harus punya goal yang sama, tujuan yang sama, gitu. Jadi ketika tujuan yang sama itu sudah direncanakan, ya unsur penyertaannya sudah bisa dikatakan kena, gitu. Jadi hati-hati dengan kawan-kawan kalau ada yang curhat, ada yang ini, kadang ngebantu temannya, kadang-kadang sekarang ngebantu teman, ya.
membantu teman, udah tahu niatnya, tapi kita ikut melaksanakan. Nah, hati bisa turut membantu tuh. Nah, kurang lebih seperti itu Mbak Rica. Oke. Terima kasih teman-teman tentang pemahaman pasal 55. Di sini juga kita akan menyimpulkan dari Bang Jai. Silakan Bang Jai. Ya, jadi kesimpulan dari apa pertemuan kita hari ini tentang pasal 55 yaitu penyertaan, itu unsur-unsurnya adalah barang siapa, ya, kemudian turut melakukan, menyuruh melakukan, ya, dan membujuk. Jadi itu semua dapat dikenakan dengan pasal 55 penyertaan. Ya, kurang lebih seperti itu Kak Destri. Oke, kita akan bisa penjelasan sedikit tentang kesimpulan oleh Bang Damianus dan Bang Regi. Baik, terima kasih. Pesan saya bahwa ingin melakukan tindak pidana baik menyuruh atau mau menyuruh atau membantu, tolong dipikirkan lagi sehingga kita jangan mempersulit diri sendiri dan keluarga. Mungkin kalau memang kurang informasi, kurang pengetahuan tentang hukum, carilah orang terdekat di samping kita untuk berkonsultasi. Hanya itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Rica terkait dengan pembahasan hari ini tentang penyertaan pidana. Jadi dalam hal ini setelah kita bahas dan kita memahami secara bareng-bareng, kita bisa membedakan antara turut serta yang sifatnya adalah menyuruh melakukan atau menganjurkan melakukan tindak pidana serta ancaman hukumannya. Artinya kita bisa memilah terhadap informasi-informasi atau peristiwa yang memungkinkan itu bisa terjadi pada diri kita sendiri. Maka berhati-hatilah apabila rekan-rekan yang mengalami hal serupa atau kronologis yang memang mendekati terkait dengan penyertaan pidana. Saya kira begitu Kak. Silakan. Oke, terima kasih, dan kita akan ingin tahu bagaimana kesimpulan oleh Bapak Agus. Baik, terima kasih. Turut serta banyak terjadi di lingkungan kita, ya, yang sudah barang tentu itu merupakan sebuah jerat pidana. Ya, hati-hati dengan pasal 55. Terima kasih. Baik, teman-teman, sedikit kesimpulan yang sudah disampaikan sama rekan-rekan kami. Dan apabila teman-teman yang ada di rumah dan di masyarakat yang ada permasalahan hukum, bisa langsung ke Pejuang Hukum Indonesia yang tepatnya di alamat Pamulang di depan SMK Sasinta Jaya. Salam. Pejuang Hukum Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.